Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok gak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau bawa hati kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita.
Saudara, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita kan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang tak kuandalkan
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang para jemaat untuk lebih lagi bersuka cita buat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari lebih lagi kita bersuka cita buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Tangan Tuhan selalu tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan Tuhan satu lagi pujian, penyembahan kami
buat Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama nyatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama yang percaya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama dengan iman. Yesus memegangku. Yes, kami percaya Tuhan. Dengan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan. Biar Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan boleh tersampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Juga persiapkan hati setiap kami Bapa, lembutkan hati setiap kami. Kami mau ditegur, kami mau dididik, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buat seluruh jemaat GBI Kingdom of God, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kesempatannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan, dan juga terima kasih buat undangannya bagi Pak Pendeta Petrus Eng, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat hari ini hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Kingdom of God ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah-rumah atau dimanapun juga kota-kota yang lain Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga firman-Mu betul-betul menjadi suatu tuntunan, satu kekuatan ya Tuhan, untuk menuntun umat-Mu berjalan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sebab bukan kuat, bukan gagah hamba-Mu, tapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi aku Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya selama masa pandemik ini, hal yang sangat penting yang saya secara pribadi dan sebagai seorang gembala itu mendapatkannya dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau sampai saya katakan temanya hari ini adalah the fear of God, yang adalah takut akan Tuhan, adalah kewajiban bagi semua orang. Dan itu ada di dalam kitab Pengkhotbah yang ke-12 ayat 13 yang berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Raja Salomo yang saya percaya tentu dapatkan inspirasi dari Roh Kudus sebagai akhir daripada kitab Pengkhotbah. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Raja Salomo, dari seorang ayah yang bernama Daud yang dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian anaknya menjadi anak yang betul-betul berjalan dalam Tuhan. Waktu masa kecilnya, masa mudanya, suatu hari dia akan menjadi raja. Lalu kemudian dia bermimpi ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan tanya, Salomo, apa yang kamu minta? Dia nggak minta kekayaan, nggak minta hal-hal yang aneh-aneh, tetapi dia cuma minta, Tuhan berikan aku hikmat sehingga aku boleh mengembalakan umat Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati Raja Salomo dengan begitu rupa luar biasa. Tetapi kita tahu di tengah jalan Raja Salomo jalannya mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya Bapak Ibu tahu bagaimana cerita, bagaimana kehidupan rumah tangganya yang berantakan, istrinya yang begitu banyak, belum lagi gundiknya yang begitu banyak. Tetapi saudara, pada akhir hidupnya puji Tuhan dia menulis buku yang kita baca sebagai buku kitab Pengkhotbah. Dalam kitab ini dia kasih satu kesimpulan pada akhirnya, takutlah akan Allah. Salah puji Tuhan, mungkin Salomo di akhir hidupnya dia mengalami pertobatan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah perintah yang sangat penting. Kalau saya hari ini tanya sama Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang ada di GBI Kingdom of God, kalau saya tanya apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mungkin semua kita bisa angkat tangan, ya kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau saya tanya yang kedua, apakah Bapak Ibu takut akan Tuhan? Berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang bisa dengan pasti mengangkat tangannya?
Karena takut akan Tuhan itu Alkitab kasih tahu, engkau menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, engkau tidak mendua hati. Engkau takut akan Tuhan, ada banyak yang membuktikan kita takut akan Tuhan. Tetapi yang hanya tahu takut akan Tuhan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ternyata di dalam Alkitab ini ada begitu banyak perintah Tuhan yang berkata kamu dalam hidupmu harus takut akan Tuhan. Nah, saya khawatir hari-hari ini saudara kita ini anak-anak Tuhan nggak lagi takut akan Tuhan. Nanti saudara bisa lihat nanti seperti bagaimana orang Israel pada waktu dulu, saudara, yang selalu bolak-balik meninggalkan Tuhan karena ternyata mereka itu mendua hati, mereka nggak takut sama Tuhan. Alkitab jelas-jelas mengatakan, bahkan di dalam kitab Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi kata takut akan Tuhan itu mungkin juga jarang sekali dikhotbahkan. Tetapi takut akan Tuhan ini adalah betul-betul sangat diperlukan. Apalagi dalam masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Erwin, apa yang Bapak dapatkan dalam masa new normal ini, berjalan dalam masa new normal ini, saya katakan yang saya dapatkan selama beberapa bulan ini adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu sudah dengar juga bagaimana gereja yang ada di Batam yang bernama House of Glory itu mengalami goncangan oleh karena COVID-19 yang menghantam kami. Ada 50 orang, bahkan namanya langsung dikasih nama Cluster House of Glory, cluster gereja. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan semuanya. Dan dalam keadaan seperti itu saudara, takut akan Tuhan ini yang saya dapatkan, yang muncul, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Alkitab itu takut akan Tuhan itu memang banyak sekali Bapak Ibu. Dikatakan kamu dalam ibadah kamu harus ada rasa sikap hormat, akan takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar kata takut akan Tuhan itu bukan bicara soal ketakutan. Seperti orang yang ketakutan akan hantu, ketakutan atau hal-hal yang lain. Tapi rasa takut akan Tuhan itu menimbulkan ada rasa satu kekaguman, rasa hormat yang luar biasa kepada Allah. Kita itu tahu siapa Tuhan yang kita layani. Tuhan yang kita bilang kita cintai ini. Ada rasa hormat, rasa kagum, rasa segan, rasa sungkan kita, rasa gentar kita. Itulah yang saya maksudkan dengan rasa apakah kita ada takut akan Tuhan atau tidak. Sehingga hidup kita bisa terjaga karena ada rasa takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari awal Tuhan itu mengajarkan orang Israel untuk takut akan Tuhan. Karena gak gampang, karena takut akan Tuhan itu bukan otomatis, tetapi adalah sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, mereka berjalan di dalam padang gurun yang mereka nggak bisa suka-suka mereka. Nah, saya percaya hari ini kita juga demikian. Kita memasuki satu masa yang bernama new normal. Masa yang tidak sama dengan seperti dulu. Kita bisa suka-suka, kita nggak bisa. Sekarang kita harus ngikutin protokol, bahkan ke gereja dan sebagainya harus pakai masker dan sebagainya. Harus keep distancing, kita harus jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin dan sebagainya. Ini adalah masa new normal. Tapi dalam masa new normal ini kita jangan sampai cuma berubah secara luar, secara fisik kita berubah. Tapi dari dalam apakah kita sudah berubah? Dan perubahan yang kita dapatkan, apakah rasa hormat kita kepada Tuhan itu semakin bertambah? Atau kita biasa-biasa seperti yang dulu? Karena fokus kita cuma pada pandemik ini, kapan pandemik ini selesai. Tetapi kalau cuma fokus kita kepada pandemik itu, berarti saudara kita tidak mengalami satu perubahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, Tuhan waktu mereka berkemah di Sinai, dalam Keluaran 20 ayat 17, Tuhan sudah bilang sama Musa, jangan ada satu orang pun yang mendekat, dibatasin.
Karena kalau mereka masuk, mereka akan mati. Jadi kemudian Tuhan mulai menyampaikan 10 firman Tuhan. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Ini perintah Tuhan yang utama, dasar daripada kehidupan. Ya. Lalu kemudian ayat ke-18 dikatakan begini. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, dan sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan waktu sudah menyampaikan perintah Tuhan 10 perintah itu, lalu kemudian Tuhan mendemonstrasikan. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berdiri di depan gunung yang tiba-tiba meletus, yang begitu rupa, pasti ada rasa ketakutan yang membuat kita itu lari. Nah itulah yang terjadi atas orang Israel. Pada waktu itu tiba-tiba gunung di depan mereka itu meletus. Lalu kilat sambung menyambung dan mereka begitu gemetar, begitu ketakutannya. Bahkan mereka bilang, Musa jangan Tuhan ngomong sama kami seperti ini, kamu saja yang sampaikan kepada kami. Tetapi saudara lihat ayat 20, Keluaran 20, ayat 20 berkata begini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tuh mendemonstrasikan tentang siapa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang dahsyat itu, yang orang Israel kurang menyadarinya. Sehingga dia harus mendemonstrasikan, dan Musa bilang supaya apa? Supaya waktu kamu melihat itu, kamu tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat dahsyat. Sehingga ada satu kegentaran di dalam rasa hidup kita, ada kegentaran rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan itu yang menjaga kita agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi takut akan Tuhan itu sangat penting sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi sayangnya dalam perjalanan umat Tuhan, orang Israel, saudara, mereka seringkali jatuh menyembah kepada Baal. Dan Bapak Ibu, begitu susahnya, begitu sulitnya. Pertanian semuanya perlu air pada zaman dulu. Mereka bukan industri tapi pertanian. Betapa susahnya mereka pada waktu itu. Nah saya mungkin berpikir kita ini dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini, Bapak Ibu lihat segala sesuatunya begitu susah. Hal-hal yang terjadi hari ini, bayangin ini baru 5-6 bulan. Coba bayangkan kalau keadaan yang kita hadapin ini sampai 1 tahun, 2 tahun, berapa banyak ekonomi yang akan hancur. Tetapi kita tidak berharap demikian. Tetapi Tuhan izinkan keadaan itu terjadi sekarang, sudah 5 bulan lebih. Nah bangsa Israel tuh bertahun-tahun tidak turun hujan. Kenapa Tuhan tahan hujannya? Karena Bapak Ibu ingat waktu Elia itu berkata kepada Nabi Baal, kamu kumpulkan, kita bikin kompetisi, kamu kumpulkan seluruh, kamu punya nabi, lalu kamu minta, kamu berseru kepada Allah Baal yang kamu sembah itu, kalau Baal bisa turunkan api dari langit, dialah Allah. Saudara, kenapa Elia harus menantang yang demikian? Karena pada waktu itu, saudara, bangsa Israel itu, mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Dan peristiwa Elia ini di mana Raja Ahab itu mulai menyimpang. Dan itu mempengaruhi seluruh Israel. Di mana Alkitab berkata dalam 1 Raja 16:30 bahwa Ahab itu membangun kuil untuk penyembahan Baal. Ayat 32 berkata, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Jadi dia berlaku sudah menyimpang. Membuat orang Israel juga ikut-ikutan menyimpang untuk menyembah Baal. Lalu sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, saudara. Patung Baal itu ternyata yang orang Kanaan anggap inilah dewa yang memberkati mereka, dewa kesuburan. Baal itu juga adalah dewa yang menurunkan hujan. Tetapi Baal itu juga adalah dewa yang mereka anggap dewa halilintar, dewa petir. Jadi saudara lihat, Tuhan pakai Elia untuk katakan stop. Kalau kamu percaya sama itu, kamu stop. Gak usah turunkan hujan. Coba lihat apakah Allah kamu tuh Allah yang hebat. Jadi gak turun hujan. Lalu dibikin kompetisi. Nah sementara Elia bilang, siapa yang bisa turunkan api dari langit, berarti dia Tuhan. Kenapa? Karena mereka yakin Baal mereka itu adalah dewa petir. Tetapi kemudian kita tahu
kemudian tidak terjadi sesuatu. Sampai saudara Elia mendemonstrasikan siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang ajaib. Waktu Elia setelah Baal, nabi-nabi Baal berseru-seru kepada dewa mereka dan tidak menghasilkan apa-apa, sampai Elia ejek, dewa kamu, mungkin Tuhan yang kamu sembah itu adalah mungkin lagi liburan, dia nggak dengar atau sedang ke toilet dan sebagainya, saudara. Dihina-hina sama Elia, saudara. Karena Elia tahu mereka bukan Tuhan yang maha kuasa. Dewa Baal yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allahnya Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Elia berdoa, Tuhan, biarlah orang Israel tahu kalau Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kita tahu kemudian api itu turun dari sorga. Dan pada saat itu semua orang Israel mereka berseru, wah, inilah Tuhan kita, ternyata Tuhan yang hebat. Kenapa selama ini hati mereka mendua hati? Kenapa penyebabnya? Apa yang membuat mereka mendua hati? Ya inilah namanya kehidupan. Karena mereka sudah bertahun-tahun berjalan di padang gurun yang kering kerontang. Jadi kemudian mereka masuk ke satu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kesuburan. Mereka pikir, wah, dewa yang mereka disembah oleh tanah Kanaan ini dewa yang hebat sekali, yang bisa menurunkan berkat, yang bisa mencurahkan berkat. Sementara Tuhan kita, Tuhan yang cuma menjaga kita di padang gurun aja. Jadi hati mereka tergoda oleh karena keadaan yang mereka hadapi. Nah, hari-hari ini demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Seringkali apa yang membuat kita ini, nggak takut sama Tuhan? Karena kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Apalagi waktu goncangan datang dalam keadaan yang susah ini, kita bisa tergoda melihat orang lain, oh diberkati, kenapa mereka bukan anak Tuhan? Oh, mereka rupanya punya ini, punya itu, mereka lakukan ini, lakukan itu. Akhirnya hati kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak takut sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Ulangan 11 ayat 11 Tuhan bilang, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendidik ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu mereka, aku akan bawa kamu masuk ke satu negeri di mana berlimpah-limpah susu dan madu, yang airnya berlimpah-limpah. Tapi mereka lupa, nggak masuk di hati mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena rasa takut akan Tuhan itu nggak ada. Jadi biasa saja mereka. Mereka lupa siapa Tuhan yang mereka sembah. Sebab itu saudara lihat apa yang terjadi pada waktu Tuhan bawa Musa naik ke atas gunung ketemu Tuhan. Hal demikian terjadi lagi. Orang Israel menyimpang lagi. Mereka menyembah lembu emas yang mereka percaya ini adalah Tuhan yang memimpin kamu. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Waktu mereka mendirikan lembu emas itu, Alkitab katakan, waktu Tuhan bilang sama Musa, kamu lihat, kamu punya pasukan, kamu lihat umatmu. Saudara, Tuhan begitu sedihnya, saudara. Orang Israel hatinya nggak teguh, nggak ada rasa takut sama Tuhan. Padahal mereka sudah lihat kuasa demonstrasi yang Tuhan sudah tunjukkan melalui gunung yang dulu meletus. Lalu kemudian saudara lihat waktu Musa dalam Keluaran 32 turun, saudara, Musa itu kaget sekali melihat apa yang terjadi di perkemahan itu. Keluaran 32 ayat 20. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Saudara, apa yang Musa lihat dalam bahasa Indonesia dibilang ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya ayat itu dikatakan begini, and when Moses saw that the people were naked. Saudara lihat ternyata waktu mereka menyembah yang namanya lembu emas, mereka sambil telanjang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Jadi mereka, saudara, sama seperti apa yang hari-hari ini terjadi. Dan jangan sampai gereja Tuhan ikut-ikutan. Saudara umat Tuhan, kalau engkau tidak ada takut akan Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, mereka sambil menyembah dan mereka melakukan percabulan yang luar biasa yang dicatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 7. Ayat
8 berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara, mungkin penyembahan Baal tidak seperti dulu, wah di depan patung dan sebagainya, tetapi ada Baal-Baal modern yang seringkali anak-anak Tuhan lakukan. Mereka boleh melayani Tuhan, sementara saudara lihat ada percabulan di dalam gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saudara, apalagi hari-hari ini gadget itu ada di tangan kita, internet, saudara. Kalau lagi bosan gampang, saudara tinggal putar apa semua, saudara, YouTube dari apa semua, dari film porno sampai apa, menjadi kebiasaan. Dan tidak ada rasa takut sama Tuhannya. Enggak lagi ada kekudusan, rasa hormat sama Tuhan. Pelayanan jalan, ibadah jalan, tapi kehidupan kita tidak ada rasa takut sama Tuhan. Belum lagi cara bisnis kita. Karena Alkitab kata rasa takut akan Tuhan itu, rasa hormat kita kepada Tuhan membuat kita ini hidup takut akan Tuhan. Artinya kita takut berbuat kejahatan. Dalam bisnis curang. Dalam bisnis ada sesuatu yang kita lakukan, atau pekerjaan kita nggak jujur semua, nggak berani. Korupsi nggak berani, kenapa? Karena takut akan Tuhan. Orang mungkin nggak lihat, mungkin sistem nggak ada yang tahu, tetapi mata Tuhan melihat. Dan bagaimana mungkin kita bilang kita takut sama Tuhan, atau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi sementara di pekerjaan kita menyimpang, saudara. Itulah yang sering terjadi sama orang Israel. Karena godaan berkat, karena godaan, wah begitu luar biasa, nafsu yang berkobar. Karena nggak ada rasa takut sama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya khawatir hari-hari ini umat Tuhan sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita bilang Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Tapi dalam kehidupan kita seringkali kita pakai topeng. Waktu ibadah, waktu kelihatan melayani, kelihatan kudus. Tapi di luar itu ada banyak hal yang kita lakukan karena tidak ada takut akan Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi pada waktu kisah dalam 1 Tawarik 13 ayat 7. Tentang bagaimana Daud itu berusaha membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. 1 Tawarik 13 ayat 7 berkata, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ayo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya megang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ceritanya, sepertinya tidak ada yang salah. Memang kalau secara logika tidak ada yang salah. Mereka punya niat baik, mereka membawa tabut Tuhan naikkan di atas kereta. Lalu Bapak Ibu lihat di samping kereta itu ada 2 orang kepercayaan Daud, namanya Uzza dan Ayo. Kalau dia bisa dekat tabut Tuhan, itu berarti orang yang betul-betul dipercaya oleh Daud. Lalu sambil mereka jalan mengiringi tabut itu, saudara lihat Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri, semuanya dalam keadaan baik. Tetapi kemudian waktu kereta itu mulai melenceng, mulai mau seperti jatuh, Ayo dan Uzza itu berusaha menolong dan akhirnya mereka mati. Lihat apa yang terjadi. Ayat 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Daud marah. Ya marah dong. Kenapa Tuhan, kami ini baik, niat baik, kami mau bawa tabut. Kenapa mati? Bukankah apa yang terjadi hari-hari ini juga membuat kita juga bingung? Kenapa orang-orang yang kita pikir ini hamba Tuhan, kok Tuhan izinkan? Bapak Ibu, mungkin berbeda satu sama lainnya. Tetapi kita harus dapatkan sesuatu dari peristiwa Daud ini. Apa yang sedang terjadi? Bapak Ibu, Alkitab katakan kemudian pada ayat berikutnya, 1 Tawarik 13-12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Ternyata saudara lihat cara mereka yang salah. Daud tadinya marah dengan kejadian. Kok kayak gini Tuhan? Kami punya niat baik, kami sungguh-sungguh. Kami apa? Kelihatannya seperti itu. Tetapi dia lupa kalau Tuhan itu tetap Tuhan.
Tuhan yang punya peraturan, Tuhan yang kekudusannya nggak bisa dilanggar, Tuhan yang sudah kasih tahu bagaimana caranya mengangkut tabut itu, karena itu adalah hadirat Tuhan, karena itu pribadi Tuhan sendiri. Jadi ada tata caranya di mana nggak bisa dibawa sembarangan pakai kereta. Lalu Tuhan mulai singkapkan kepada Daud. Alkitab katakan dari kemarahan pertama Daud itu marah dan ketakutan, lalu nggak berani angkut lagi. Tetapi yang berikutnya kemudian di tengah ketakutan dia, Tuhan mulai menyingkapkan sesuatu, sehingga dari ketakutan yang seperti ketakutan yang mencekam menjadi ketakutan yang berubah menjadi rasa hormat kepada Tuhan. Alkitab kata pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Saudara lihat, ada dua kali takut. Tapi takut yang pertama, takut yang betul-betul ketakutan, menimbulkan kemarahan, bingung. Tetapi takut yang kedua menimbulkan satu kekaguman, Allah yang luar biasa, dan mengalami perubahan hidup. Jadi Daud kemudian perintahkan kepada imam, sekarang harusnya karena kamu tidak hadir, sekarang kamu kuduskan, sucikan diri kamu, karena besok kamu akan mengangkut tabut Tuhan, kamu akan berjalan di depan Tuhan, dan kamu harus kudus. Bapak Ibu lihat, takut akan Tuhan itu membuat hidup kita itu menjadi bersih. Karena takut akan Tuhan itu yang membuat kita tuh melihat Tuhan betul-betul Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Nah, peristiwa berikutnya Bapak Ibu lihat, ada peristiwa dalam Markus 4:37 di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas kapal, untuk pergi ke seberang. Karena gurunya yang ajak, mereka nggak punya pilihan. Padahal itu sudah mau sore, yang harusnya jam istirahat. Tetapi karena guru yang bilang, mari kita pergi ke seberang, mereka ikut. Dan Alkitab mengatakan, Markus 4 ayat 37, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Karena ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai dengan penuh dengan air. Saudara lihat dalam kehidupan kita seringkali gitu. Memang ya kita berjalan sama Tuhan. Tetapi seringkali kita pikir, Tuhan, ini aku lebih mengerti, bisnis ini aku lebih tahu lah Tuhan, kamu duduk aja, kamu diam aja. Pelayanan juga gini, ini aku maunya kayak gini Tuhan, gini, semuanya kita, saudara. Dan ternyata akhirnya Tuhan bilang silakan, Tuhan istirahat, Tuhan tidur. Dan tiba-tiba gelombang datang, ombak menghantam, lalu mereka bangunkan, Tuhan kamu gak peduli ya sama kami. Saudara lihat, selama ini mereka berjalan sama Tuhan, sekali mereka punya masalah, gak peduli sama kami. Lalu lihatlah, waktu gurunya bangun, waktu Tuhan bilang, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasih waktu Tuhan ambil alih, saudara, danau itu menjadi teduh sekali waktu mendengar perintah Tuhan. Ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara lihat, takut pertama lagi, saudara lihat yang kasus yang ini, mereka takut karena problem mereka, saudara. Mereka takut dengan badai. Jadi saudara lihat, yang pertama tadi saudara banyak takut, nggak ada takutnya. Hidup kita tuh kita mendua hati, hidup kita tuh campur dan sebagainya. Sehingga karena kita nggak kenal siapa Tuhan kita, sekarang saudara waktu problem datang, kita dapat masalah, fokus kita lari ke dalam masalah dan itu membuat kita ketakutan juga hasilnya. Tetapi lihat, waktu kita punya ketakutan yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Saudara lihat ayat yang berikutnya berkata, waktu Tuhan sudah menghardik, ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Lalu lihatlah reaksi daripada murid-murid Yesus, ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Tiba-tiba saudara lihat waktu mereka melihat Yesus menghardik itu, ketakutan mereka berubah menjadi rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Mereka jadi teringat, dulu mereka sudah, orang Yahudi sudah biasa menghafalkan Mazmur. Di dalam kitab Mazmur itu diceritakan bagaimana Mazmur 107:28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dalam perjanjian lama itu Mazmur dicatat bagaimana Tuhan, huruf besar, Jehovah yang mereka sangat hormati, yang sampai penulisan nama pun mereka harus singkat karena begitu hormatnya mereka. Dan hanya Tuhan itu yang bisa menenangkan badai.
dan tiba-tiba kesadaran penuh akan rasa hormat kepada Tuhan yang di perjanjian lama sekarang ada di kapal itu. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tiba-tiba kesadaran mereka semakin terbuka tentang siapa Tuhan yang begitu besar, yang begitu hebat. Selama ini mereka kurang menyadarinya, saudara. Jadi mereka segala sesuatu hidup mereka panggil guru, panggil rabai. Jangan-jangan kita seperti itu juga. Sebelum masa pandemi, kita sudah terlalu kebiasaan sama Tuhan. Makanya kita bisa bikin dosa, kita bikin curang. Sementara pelayanan jalan terus, sementara kita bilang kita cinta Tuhan. Tapi hidup kita di dalam rumah tangga, di dalam bisnis kita tidak mengalami perubahan. Tidak menunjukkan kalau seandainya ada Tuhan, bisa nggak Tuhan lihat ada buah nggak yang kita hasilkan. Waktu kita sendirian, waktu kita dalam rumah. Atau kita cuma berbuah pada waktu di gereja, pada waktu pelayanan. Karena nggak ada rasa takut sama Tuhan. Tetapi sekali ini saudara lihat, orang Israel mengalami murid Yesus ketakutan yang berbeda. Rasa hormat dan kagum kepada Tuhan muncul di kapal itu, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan pandemik ini terjadi. Supaya saudara bisa mencari Tuhan dan betul-betul dapat lihat Tuhan dengan sesungguhnya. Supaya rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan itu ada dalam hidup sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang mewakili Tuhan yang ada di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapatkan begini. Takut sama Tuhan, akan Tuhan, dan cinta akan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, tetapi harus berjalan berbarengan. Kita takut Tuhan, hormat sama Tuhan, kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengasihi Tuhan, sementara nggak ada takut Tuhan yang bikin kita bisa berbuat curang, kita bisa ngomong sembarangan, hidup kita nggak karu-karuan. Kita harus ada takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang berjalan berbarengan dengan cinta akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, we must fear God out of love, not love Him out of fear. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan dengan ada rasa hormat kita sama Tuhan, itu we must fear God. Kita ada rasa takut Tuhan yang keluar dari kecintaan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mencintai Dia karena terpaksa, karena takut Tuhan, enggak. Harus jalan berbarengan. Jadi takut Tuhan di sini adalah kita tuh tahu betul-betul siapa Tuhan yang kita sembah ini. Jadi hidup kita tidak sembarangan. Ada banyak ayat yang menceritakan bagaimana kalau kita itu takut sama Tuhan, maka berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Bahkan Alkitab katakan Tuhan menaruh malaikatnya berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan untuk meluputkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhanlah yang meluputkan kita dari segala yang jahat. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu membuat kita menjaga hidup untuk hidup dalam kekudusan. Karena itu juga perintah Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah kita, Allah yang kudus, Allah perjanjian lama sama Allah perjanjian baru adalah Allah yang sama. Jangan sampai kita melihatnya, oh berbeda Allah perjanjian lama kayaknya wah kita harus takut penuh dengan ketakutan. Tapi Allah perjanjian baru penuh dengan kasih karunia sehingga kita bisa suka-suka. Nggak bisa. Saudara. Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru yang dalam Yesus itu sama, saudara. Tuhan membukakan sisinya betapa Dia hebat, betapa Dia dahsyat. Tetapi Allah yang besar itu juga Allah yang penuh kasih. Tetapi Allah itu Allah yang kudus. Sehingga setiap kita, saudara, harus hidup kudus. Dan untuk bisa hidup kudus itu kita perlu takut akan Tuhan. Sehingga membuat kita menjauhi dosa. Seperti tadi Tuhan demonstrasikan di dalam kitab Keluaran. Jadi takut akan Tuhan itu adalah pilihan yang tidak secara netral, natural, alami. Tetapi kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat ini, Kisah 9 ayat 31.
Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata jemaat itu bisa tambah banyak multiplikasi. Waktu jemaat yang ada itu diajar berjalan dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ternyata Tuhan kasih bonus, jangan takut kehilangan jemaat. Waktu umat Tuhan, waktu kita mengajarkan tentang bagaimana orang tuh harus hidup benar, hidup kudus, justru itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga lah yang terjadi waktu Cluster House of Glory dilanda badai COVID. Ada 50 orang di dalamnya. Dan Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan saya, tiba-tiba mata saya seperti terbuka tentang takut akan Tuhan. Karena COVID ini masuknya bukan di ibadah yang biasa, tapi di menara doa yang bagi kami itu adalah hal yang kudus, hal yang sakral. Tetapi Tuhan izinkan karena Tuhan mau naikkan level kami untuk melihat Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi dari biasanya. Karena mungkin selama ini pelayanan itu menjadi suatu kebiasaan yang gak ada rasa hormatnya. Atau mungkin di belakang pelayanan itu hati kita gak beres, sesuatu yang kita tetap melayani Tuhan dan tidak ada pertobatan. Dan waktu kita diingatkan seperti itu, kami itu mengadakan pertobatan seluruh staf full time. Kami nangis di hadapan Tuhan melalui Zoom waktu mereka ada di rumah sakit. Dan setiap kami unek-unek semua, tumplek semua. Karena kami bertobat, Tuhan tolong. Tuhan gantikan kantong kulit kami yang lama menjadi kantong kulit yang baru. Dan kami boleh berjalan dengan takut akan Tuhan. Satu dimensi yang baru, dimensi yang betul-betul dalam keadaan yang new normal ini. Tetapi umat Tuhan dimulai dari hamba-hamba Tuhan berjalan dengan rasa hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan ngalirlah kiranya kepada seluruh jemaat Tuhan untuk berjalan dalam takut akan Tuhan. Inilah masa new normal, masa kenormalan yang baru. Masa di mana umat Tuhan betul-betul mengenal Tuhannya. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang bukan yang biasa-biasa, tapi ada satu kegentaran di dalam kita hidup. Kehormatan kepada Tuhan itu yang membuat kita untuk bisa hidup kudus karena ada rasa hormat dan kagum akan Tuhan. Maka saudara akan lihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena di Amsal katakan orang yang takut Tuhan umurnya diperpanjang. The fear of God will prolong life. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat daripada GBI Kingdom of God. Bapa di dalam surga, terima kasih. Apa yang Tuhan ajarkan kepada hamba-Mu hari ini sudah hamba-Mu sampaikan. Dan kiranya seluruh umat-Mu menangkap pesan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang penuh kasih. Tetapi umat-Mu harus berjalan dalam takut akan Tuhan untuk menghormati-Mu sebagai Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tidak mentolerir akan dosa dan hidup yang mendua hati. Tetapi Engkau Allah yang menghargai, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang melindungi orang-orang umat-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan di GBI Kingdom of God ini. Berkati pengembalaan yang ada dari Gembala Pak Petrus dan Tuhan Ibu Elsa, Tuhan, sampai seluruh Tuhan Yesus penatua-penatua yang ada, yang melayani, bahkan seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus, siap menerima berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.